Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Sobat Katolikana, selamat datang di dalam Renungan Tetes Embun hari ini, Senin 30 Mei 2022. Mintalah dalam nama Yesus. Injil hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saya teringat kisah saya waktu kecil. Ketika saya masih kecil, saya diajari oleh ayah saya untuk berdoa sebelum tidur malam dan sesudah bangun pagi, sebelum belajar dan setelah belajar, sebelum makan dan setelah makan. Saya mengiyakan semua perintah itu. Saya diajari bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Salah satu yang paling penting adalah sebelum berdoa harus membuat tanda salib. Sesudah tanda salib baru berdoa. Doanya harus berisikan ucapan syukur dan pujian, permohonan, dan ditutup dengan perantaraan Kristus. Setelah doa selesai, harus tutup dengan tanda salib lagi. Semuanya itu saya ikuti, meskipun sebenarnya pada waktu itu saya kurang paham atas semua yang diajarkan ayah saya. Saya melakukannya atas dasar perintah ayah saya. Saya berdoa hanya untuk formalitas belaka. Yesus mengingatkan kita bahwa sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Apa maksud dari pernyataan Yesus ini? Jawabannya bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Bapa, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah sikap dan perilaku kita sudah sesuai dengan kehendak Yesus atau belum. Ketika belum sesuai dengan kehendak Yesus, maka kita tidak layak meminta sesuatu kepada Bapa. Meminta dalam nama Yesus berarti seluruh dinamika hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Yesus. Karena perilaku manusia belum sesuai dengan kehendak Yesus, Yesus mengatakan kepada kita, sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, sedangkan hidup kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya? Sama seperti kisah hidup saya pada waktu masih kecil. Saya berdoa hanya karena perintah ayah saya. Bacaan pertama memberikan contoh konkret kepada kita bagaimana model manusia ia meminta kepada Bapa atas nama Yesus. Apolos adalah orang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Tapi seorang Apolos yang hanya memahami baptisan Yohanes tidak cukup menjadikan dia sebagai pewarta Injil. Priscilla dan Aquila harus menjelaskan dengan teliti kepada Apolos bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes. Setelah Apolos memahami semuanya dan menerapkannya dalam sikap sehari-hari, barulah Apolos secara penuh menjadi pewarta Injil.
Lantas, apakah kita bisa menjadi seperti Apolos? Sudah mengetahui bahwa Yesus lebih besar daripada apapun dan siapapun dan hidup menurut kehendak Yesus? Atau kita masih seperti anak kecil yang belum mengerti apa-apa dan hanya mengikuti tradisi semata saja dalam melakukan segala sesuatu? Ini menjadi renungan kita pada hari ini. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.